Infeksi jamur pada vagina paling sering disebabkan oleh Candida albicans. Itu paling sering, angkanya 90%. Pertanyaannya, apakah infeksi ini bisa berulang? Halo, sahabat Siloam. Perkenalkan saya Dr. Dani Wiguna, spesialis obstetrik ginekologi. Kali ini saya akan sharing beberapa fakta seputar infeksi jamur pada vagina. Jangan lupa tonton sampai habis ya. Sering merasa yang paling sering gatal. Nah, gatalnya ini bervariasi. Bisa di bibir kemaluan, sampai di dalam sedikit dari bibir kemaluan, bahkan terasa gatal sampai di vagina. Nah, yang kedua, kemerahan, karena tadi digaruk. Yang ketiga, nyeri biasanya. Jadi nyeri kenapa? Nyeri pada saat hubungan seksual. Infeksi jamur pada vagina paling sering disebabkan oleh Candida albicans. Itu paling sering, angkanya 90%. Yang 10% itu disebabkan oleh tipe lain daripada Candida. Pertanyaannya, apakah infeksi ini bisa berulang? Yes, bisa berulang. Ada istilah yang namanya recurrent vulvovaginal candidiasis. Artinya, seseorang wanita terkena infeksi jamur berulang lebih dari 3 episode dalam 1 tahun. Adapun pemeriksaannya simple, biasanya kalau kita datang ke dokter obstetrik ginekologi, OBGYN, biasanya kita akan ambil swab vagina, kita akan periksa di bawah mikroskop apa saja sih yang ada di situ. Kalau melibatkan pasangan, tentu pasangannya akan diobati sesuai dengan hasil swab vaginanya tadi. Apapun infeksinya, itu pasti akan bisa diobati. Tapi poinnya adalah kita bukan hanya primary treatment, tapi secondary treatment juga harus tahu. Nah, secondary-nya apa? Ya, daya tahan tubuh menurun, kehamilan, penggunaan obat-obatan, ya, dan diabetes, misalnya penyakit-penyakit diabetes mellitus dan sebagainya. Pertanyaannya sekarang, kalau diketahui tapi tidak mau diobati, nah, apa sih yang terjadi? Di sini sudah terjadi infeksi, dia akan ascending infection, naik ke atas. Nah, kalau dia sampai di saluran telur, itu lama-lama akan menyebabkan salpingitis, radang saluran telur, sampai dengan yang namanya tuba ovarial abscess. Nah, kalau sudah sampai tuba ovarial abscess, itu membuat kemungkinan kehamilan normal itu menjadi kecil. Kalaupun terjadi kehamilan normal, efeknya apa? Karena ada sumbatan, lumennya mengecil, salurannya mengecil, menyebabkan apa yang namanya kehamilan di luar kandungan. Untuk tata laksana daripada infeksi candidiasis. Obat yang sering kita gunakan selalu obat oral. Banyak di pasaran. Nanti tergantung dokternya mau pakai yang generasi mana, dan lihat jenis jamurnya seperti apa. Yang kedua, obat suppositoria seperti peluru yang dimasukkan ke dalam vagina. Yang ketiga, sering dipakai juga krim bentuknya, dan biasanya itu hanya dipakai untuk eksternal ya. Pertama, kita harus memiliki kebiasaan yang baik dalam hal memelihara kesehatan organ intim. Jadi, kita bisa menggunakan cairan-cairan yang tidak merubah pH vagina, ya. Kita juga mandi harus bersih, menggunakan air bersih, menggunakan sabun yang sesuai dengan kebutuhan kulit kita, sehingga tidak ada alergi dan sebagainya. Nah, yang berikut lagi yang perlu diperhatikan adalah kita juga harus menjaga berat badan kita. Ya, jangan sampai nanti berat badan kita berlebih, karena berat badan yang berlebih itu, obesitas, itu akan membuat basal metabolic rate kita itu menjadi tinggi, sehingga kita mudah berkeringat. Yang perlu kita
sampaikan pada hari ini, kalau ada keluhan terkait dengan penyakit vulvovaginosis candidiasis, bisa sahabat Siloam temukan jawabannya di rumah sakit Siloam terdekat. Jangan lupa like, komen, subscribe di channel YouTube Siloam Hospitals. Salam sehat.